wabarakatuh. Salam Indonesia. Selamat sore pemirsa, mudah-mudahan sehat semua, mudah-mudahan kabar baik semua. Kami kembali lagi hadir ke hadapan Anda hari ini, tepat di tanggal 7 Juni 2021. Di tanggal 7 ini di jam 3 sore sampai nanti jam 6 sore, kurang lebih 1 jam ya. Nanti kita akan banyak ngobrol, banyak berbincang, banyak diskusi, banyak bercerita supaya masyarakat juga makin paham apa sih yang mau kita obrolin hari ini. Nah, berbicara mengenai Yogyakarta, kota Yogyakarta, destinasi wisata tidak hanya Bali ya. Jogja ini menjadi destinasi wisata nomor 2 di Indonesia yang paling sering dikunjungi, bahkan di era pandemi pun masih banyak yang berkunjung ke Yogyakarta. Bangga kita karena ternyata Jogja ini punya banyak destinasi wisata, dan yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan tujuan wisata, di mana wisatanya ini wisata perjuangan. Jadi di mana kita juga bisa memupuk nilai nasionalisme, kemudian seperti apa sih kita merasakan perjuangan zaman dulu, kemudian gimana caranya kita juga makin cinta dengan Indonesia. Nah, untuk itu hari ini di studio sudah hadir ada 3 narasumber, tamu-tamu saya yang siap berbincang terkait dengan tema kita, yaitu meneguhkan Jogja sebagai kota tujuan wisata perjuangan. Waduh, saya bayangannya tuh bakal ada wisata napak tilas gitu ya. Tapi bisa Kan jadi. seru, bisa jadi ya. Itu idenya Mas Marwata itu. Oke, baik, di studio sudah hadir yang pertama, beliau adalah Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, ada Mas Dwi Chandra Putra SP. Apa kabar, Mas? Apa kabar? Baik, Mbak. Iya, selamat datang kembali di Jogja TV. Oke, kemudian yang di sebelahnya Mas Chandra ini ada Bapak Marwoto Hadi SH, anggota Komisi A DPRD Kota Jogja. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Marwoto sudah hadir di sini. Nah, ini yang berurusan dengan terkait dengan bagaimana nasionalisme. Waduh, kalau udah ngomongin Kesbangpol ini urusannya sama pendidikan politik dan segala macamnya lah. Hadir di studio juga Kepala Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Bapak Budi Santoso SSTP MSI. Apa kabar Pak Budi? Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini Pak Budi. Nah, ini Pak Budi ini yang langsung terjun ke lapangannya. Jadi beliau ini yang punya program-program apa aja sih sebenarnya yang bisa dikaitkan antara pelajaran tentang politik, perjuangan, nasionalisme, tapi urusannya sama wisata. Karena kadang-kadang kan orang kalau belajar politik, nasionalisme, bosen ya Pak ya? Ya, gimana caranya menarik gitu ya? Oke, saya ke Mas Chandra dulu. Melihat ini semua, kenapa sih yang diangkat satu? Awal mula saya bingung nih ya, apa sih urusannya wisata sama Kesbangpol gitu? Oke. Kesbangpol itu kesatuan kebangsaan dan politik. Jadi bukan kesel banget pol. Jadi beda. Yang pertama gini, di sebelumnya, sebelum Perda 4 2020 ada kelembagaan baru itu, ada namanya Kantor Kesbang. Waktu itu kepalanya masih yang lama Pak Zeni. Setelah menjadi terbentuk Perda 4 2020 yang amanahnya maksimal tanggal 31 Desember, dibuatlah Badan Kesbangpol yang sekarang diampu oleh Pak Budi Santoso. Jadi kenaikan dari kantor menjadi badan ini kan tentunya ada kenaikan kewenangan yang harus ditangani. Nah, salah satunya kami melihat bahwa ketika berbicara Jogja itu adalah kota yang luar biasa. Banyak sejarahnya di situ. Jogja itu pernah menjadi ibu kota negara, pernah menjadi tulang punggung Republik ini. Bagaimana kami mendorong teman-teman di OPD, khususnya di pemerintah Kota Yogyakarta, ketika berbicara perjuangan, ketika berbicara kebangsaan, ketika berbicara Pancasila, tidak hanya berbicara pada tataran setelah itu dipahami dan dimengerti, tetapi bagaimana masyarakat secara umum di seluruh Kota Yogyakarta maupun di wilayah Indonesia ini tahu bahwa oh ternyata di Jogja itu ada toh serangan umum 1 Maret. Oh ternyata ada toh museumnya di Ponorogo, salah satu panglima besar. Oh ternyata ada toh di sini itu pernah menjadi ibu kota negara. Nah, ini menjadi salah satu tujuan wisata. Sehingga tidak hanya berbicara pada tataran tahu tentang negara, tahu tentang Pancasila, tetapi ini menjadi income positif untuk Kota Yogyakarta. Karena kita tahu Kota Yogyakarta itu tidak punya sumber daya alam, yang bisa dijual adalah jasa. Nah, dari itu kita meneguhkan temanya pada sore hari ini. Jadi ya benar ya, berarti kita belajar sejarah, belajar tentang nasionalisme, tentang kebangsaan lewat berwisata kan. Gitu ya intinya. Supaya kalau orang tertarik berwisata, pastinya orang datang ke Jogja, terus spend money-nya di sini ya, belum nanti ngerembetnya ke hotel lah, ke restoran dan segala macam. Ide besarnya begitu ya. Baik. Pak Marwoto, bagaimana melihat ini semua? Bahwa ini menarik ya, karena wisata dikaitkan dengan pendidikan berkebangsaan, berpolitik. Gini, kalau menurut Pak Marwoto gimana? Kalau kita melihat ini temanya dulu ya, Meneguhkan Jogja sebagai kota tujuan wisata
perjuangan. Tentunya ini tidak lepas dari apa yang disebut dengan kota perjuangan terlebih dahulu. Ya. Yang menurut saya ini, kenapa Jogja ini disebut kota Perjuangan. perjuangan, tentunya sejarahnya panjang, mulai dari berakhirnya Perang Dunia Kedua yang otomatis ditandai dengan Jepang menyerah, terus berakhirnya Perang Asia Timur Raya, dilanjutkan dengan Indonesia merdeka 45 tahun 45, lanjutkan lagi dengan setelah itu Jepang keluar dari Indonesia, Belanda berusaha masuk lagi tahun 46 sehingga mengakibatkan ibu kotanya pindah ke Yogyakarta. Tahun 48 itu terus Belanda masuk ke Jogja lagi. Disitulah terjadi semangat perjuangan untuk Republik Indonesia ini muncul. Terus dilanjutkan dengan adanya aksi serangan 1 Maret. Ya. Menguasai 6 jam di Jogja, dan itu adalah tonggak sejarah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada melalui mana? Kota Yogyakarta. Sehingga itulah meneguhkan bahwasanya Yogyakarta itu memang sebagai sebuah kota perjuangan. Nah, kalau kita menghubungkan dengan persoalan pariwisata di kota Yogyakarta, komponen untuk berbicara pariwisata, kota pariwisata itu ada dua, menurut saya loh ini. Satu, elemen primer dan sekunder. Primernya adalah apa kekhasan dari kota Yogyakarta itu sendiri. Kekhasan itu tidak hanya berbicara pada aspek bangunan. Kita tahulah kalau di Jogja itu bangunan yang bernuansa heritage sangat banyak, termasuk keraton. Baru ada Pakualaman, belum ada kawasan yang ada di Kota Baru yang sudah diperdakan itu menjadi satu kawasan bentuk indis ya gitu. Belum lagi Kota Gede, belum banyak hal. Nah, itu kalau kita berbicara pada aspek yang itu primer dalam konteks fisik. Non fisiknya banyak juga. Tari-tariannya dan lain sebagainya, khasanah kebudayaan di kota ini lumayan bagus. Yang kedua, aspek sekundernya. Aspek sekundernya itu adalah fasilitas pendukung daripada kota itu sendiri. Yang mau tidak mau, pembangunan karena kita sudah mencanangkan kota Jogja sebagai kota pariwisatanya, mau tidak mau, semua nafas, semua kehidupan aspek pembangunan harus mengarah kepada sektor pariwisata. Nah, bagaimana upaya kita mensinergikan antara perjuangan tadi dengan kota wisata, dengan tujuan wisata. Ini yang menurut kami perlu dilakukan terobosan-terobosan yang lebih banyak, lebih menarik. Satu contoh, kalau di ini sederhana saja, yang sekarang banyak terjadi peringatan-peringatan sejarah, misalnya serangan umum 1 Maret, Sumpah Pemuda, Hari Kesaktian Pancasila, dan lain sebagainya. Kebanyakan kan seremonial tentunya. Upacara selesai. Upacara selesai. Nah, itu tidak menarik. Nilai kebangsaannya di mana? Loh, gitu. Ya ada sebenarnya, nilai tapi kebangsaannya muncul di situ. Tapi kayak nggak masuk ke dalam kan, Pak, kalau kayak cuman gitu. ini perlu dikemas lebih menarik karena konteksnya seperti judul tadi. Meneguhkan kota Jogja sebagai kota pariwisata dengan background kota perjuangan. Itu kalau memang mau konsentrasi ke situ bagus juga. Di samping upaya-upaya peningkatan sektor perekonomian dari sisi-sisi yang lain. Tapi dari sisi aspek kota perjuangan ini memang dibutuhkan terobosan-terobosan. Misalnya nih, November itu hari apa? Pahlawan, Pak. Hari Pahlawan. Mbak iya Jogja itu buat gowes pahlawan. Yang artinya mereka harus dandan gaya pahlawan, naik sepeda, tidak dan harus modal. datang itu terus mengupacara terus selesai, nggak harus seperti itu kan. Iya. Upacaranya boleh kan. Iya.
Gowes pahlawan. Oke, berarti ini juga ada urusannya sama Kes Bangpol. Kes Bangpol juga Loh. seperti ada ini baru ya, karena jadi mau nggak mau ngurusin wisata juga gitu kan? Ini sekarang coba kita melihat pasar. Kalau kita berbicara goes, saya orang seneng goes. Misalnya nih Borobudur, kok Borobudur, mana Ambarmo, kan ada itu. Terus Jogja 150 kilo dan lain sebagainya. Itu pesertanya luar biasa loh dari luar kota Jogja yang masuk ke kota Jogja. Banyak sekali. Nah, kenapa kita tidak membidik itu? Oke. Mungkin rutenya dibuat menyusuri apa namanya? Gerilya Jenderal Sudirman. Berarti di awal tadi yang saya sempat bilang nampak tilas ya? Nampak tilas, Keren bisa ya, jadi. gitu ya? Kan tidak harus berjalan. Dengan sepeda pun bisa. Oke. Kalau perlu kerjasama sister city dengan Pacitan. Oke. Startnya dari Pacitan, finishnya di Istana Negara yang terima Sultan. Dulu kan seperti itu sejarahnya. Iya. Jadi tidak semata-mata yang saya orang suruh bawa pura-pura nih bawa Yang bendera. bambu runcing Bambu terus runcing, dikasih iya. bendera terus merdeka desa. Itu les kuno Nah, gitu kita tuh. mau lihat nih seperti apa kemodernan yang ada di Kes Bangpol, karena beliau juga harus punya program-program yang Kalau itu milenial, Pak. kelasnya RT boleh. Boleh lah. ya, tapi kalau ini kelas kota loh. wah, jangan begitu dong. Kota yang notabene ngomong cerdas ya. Namanya kota nggak punya apa namanya kemampuan untuk itu. Wah, ini juga salah satu dukungan loh dari Komisi A, bagaimana supaya kembali lagi tadi meneguhkan Jogja sebagai kota tujuan wisata perjuangan ya. Jadi untuk Anda yang juga ingin ngobrol dengan kami, silakan saja masukan-masukan dari Anda sebagai warga kota Jogja atau warga Yogyakarta DIY gitu maksudnya, bisa bergabung sekarang, beri masukan-masukan yang membangun untuk teman-teman di kota Yogyakarta. Nah, ini dari Kes Bangpol nih, Bapak. Mau bagaimana melihat ini semua? Artinya dari teman-teman Kes Bangpol harus punya program milenial loh, Pak. Siap. Ya, jadi memang seperti apa yang diaturkan Pak Ketua Komisi A tadi, memang dengan berubahnya nomenklatur dari kantor menjadi badan, ada sebuah ruang yang kita bisa olah untuk demikian, dan kami memang ya merasa bersyukur juga bahwa kami berada di bawah rumpun Komisi A gitu. Walaupun terkadang tadi ide gagasannya kan yang luar biasa, kadang-kadang sok ngelakoni kapan. Tapi ini di list dulu mungkin bisa ya. Tapi ini saya sangat paham sekali dan nampaknya memang kita harus. Karena begini, bahwa kota pun, pemerintah kota hari ini kan juga berulang tahun yang ke-74. Iya. Di mana memang temanya adalah bersinergi untuk atasi pandemi, untuk memulihkan ekonomi. Nah, ini menjadi menarik bahwa di setiap leading, di setiap sektor memang harus berkontribusi untuk itu. Nah, kemarin ketika memang kita sudah menjadi badan, ada beberapa kegiatan yang memang sifatnya harus di nation, itu harus nasional ya. Bahkan mungkin nanti internasional gitu. Nah, kemarin untuk 2021 ini walaupun di luar pandemi, artinya nanti ada konsekuensi karena pandemi, kita mencoba gagasan itu beberapa sudah kita masukkan. Jadi apa namanya, Kesbang ini kan di dalamnya juga bagaimana build the nation-nya agar nanti masyarakat itu tetap nasionalis, tapi ya sesuai dengan kekinian yang sekarang. Walaupun tidak meninggalkan tadi ya, mungkin kalau Pak Marwata ada primer, sekunder, ya primernya tetap, kalau upacara tetap, wawasan kebangsaan dites juga tetap kan gitu ya. Artinya, tapi sekundernya adalah bagaimana terutama anak-anak kita ini menjadi paham betul bahwa nasional seperti itu. Nah, untuk tahun 2021 ini kita coba di beberapa event peringatan ini kita kemas. Kemarin pelaksanaan umum 1 Maret sebenarnya memang kita arahkan nanti ada semacam kayak bukan apa namanya simulasi perangnya, tetapi bagaimana maknanya. Kemarin karena masih pandemi cukup lumayan, kemarin peringatan 1 Maret itu kita apa namanya wujudkan dengan gerakan penyemprotan disinfektan di sekitar pariwisata, tempat-tempat wisata dan lain sebagainya. Kemudian nanti tanggal 29 juga ada Jogja Kembali. Nah, ini kita coba nanti Jogja Kembali ini ulangi yang kemarin 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, ini juga kita coba melalui
apa namanya, sebuah peringatan yang coba kita lain. Kalau biasa upacara bendera ini Beda? tidak, ya. Oke, Kita jadi- pakai Zoom. Kemudian kita ada kayak webinar dan melibatkan seluruh stakeholder dan akhirnya cukup lumayan, partisipasinya hampir 400 sampai 500 partisipan. Oke, Dan ini baik. luar biasa. Jadi tadi ada 1 Mei itu kemudian ada kebangkitan nasional dan Jogja kembali. Masih ada program lain tapi setelah yang satu ini ya. Kita akan kembali tentunya peserta yang ada di rumah jangan cuma upacara. Kita mau ngomong masalah pendidikan berpolitik kebangsaan tapi dengan sistem yang fun gitu ya, dengan wisata. Kita kaitkan supaya kembali lagi di tema kita yaitu meneguhkan Jogja sebagai kota tujuan wisata perjuangan. Setelah yang satu ini kami akan kembali tetap bersama kami. Pengobatan alternatif Batara. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Pakai aplikasi My IndiHome, cara baru untuk berlangganan IndiHome. Registrasi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Aplikasi My IndiHome juga dilengkapi dengan fitur Check Service Availability yang dapat memeriksa ketersediaan jaringan IndiHome Fiber di lokasi yang diinginkan. Agar proses persetujuan berlangganan menjadi lebih cepat, gunakan fitur verifikasi otomatis. Notifikasi akan diberikan setelah proses verifikasi berhasil. Data akan divalidasi bila pelanggan berada pada radius minimal 100 meter dari lokasi pemasangan. Pelanggan dapat memilih waktu yang sesuai untuk dilakukan survei, penarikan jaringan, dan pemasangan oleh teknisi IndiHome. Pastikan fitur utama layanan IndiHome Triple Play dapat dinikmati dengan baik. Jangan sampai keduluan ya. Dunia dalam genggamanmu. Ya baik, terima kasih masih bersama dengan kami hari ini dalam bincang hari ini mengenai meneguhkan Jogja sebagai kota tujuan wisata perjuangan. Kita sedang bahas dan ngobrol bareng dengan Komisi A DPRD Kota Jogja, kemudian ada juga Pak Budi dari Kesbangpol Kota Jogja. Yuk, yang ingin bergabung dengan kami silahkan masukan-masukan dari Anda, luar biasa boleh Anda sampaikan sekarang mumpung kita lagi diskusi terkait dengan ini. Mungkin program-program dari Kesbangpol sudah ada, tapi kalau misalnya Anda juga punya program yang terkait dengan perjuangan, kemudian pendidikan nasionalisme, politik, dan dikaitkan dengan wisata, silakan Anda sampaikan lewat line telepon di 451777, 451777. Pak Budi, kita lanjutkan lagi tadi program-program dari Kesbangpol. Tadi Pak Budi katakan new Kesbangpol ya? Yes. Karena programnya harus berbeda dengan yang Oke, kemarin. iya. Iya, oke. Jadi yang membedakan apa? Tadi sudah ada 3 program yang sudah disampaikan. Iya. Lainnya apa? Iya. Jadi nanti setiap program memang kita harus senafas dengan yang sekarang. Artinya biar teman-teman milenial ini juga ya nasionalisme yang cukup tinggi gitu. Nah, program selanjutnya nantinya kita juga ada peringatan serangan umum Kota Baru. Oke. Itu juga nanti kita kemas bagaimana tidak ansi upacara, tetapi bagaimana anak-anak dan lain sebagainya bisa melihat serangan di sini, kemudian museum dan sebagainya. Oke. Kemudian juga ada talent, kemudian bercerita dan sebagainya. Iya. Biar mereka gitu. seolah-olah menyaksikan Iya, ya. Oke, kita betul. terima dulu penelpon yang Oke. bergabung Pak Budi. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ije, dengan Romo Joko? Oh Ije, monggo Romo, silahkan. Ada yang ingin disampaikan Romo, monggo.
untuk tentang predikat kota ya. Ya. Jogja itu ada 4 predikat. Kota budaya, perjuangan, pendidikan, dan wisata. Jogja ini kota istimewa. Karena di Jogja itu dulu ada filosofi golong gilik, manunggaling kawula Gusti, sehingga itu urutannya Tuhan, manusia satu, rakyat adil. Itu dikembangkan menjadi Pancasila. Ya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, predikat kota itu juga demikian. Kota budaya, perjuangan, pendidikan, dan wisata. Ini tidak boleh dibolak-balik dan tidak boleh terputus-putus. Jadi untuk membentuk kota Jogja sebagai kota budaya, ini memang diperlukan perjuangan, diperlukan upaya dari tidak memahami budaya menjadi memahami budaya. Perlu pendidikan, ini harus diajarkan bagaimana unggah-ungguh kearifan itu seperti apa. Kemudian wisata, ini kita perlu berwisata untuk mencari pengalaman-pengalaman. Sehingga apa yang bisa diterapkan di kota kita. Jadi sebenarnya tidak bisa diputus-putus, predikat kota itu ada 4 itu. Sehingga gambarnya budaya itu di tengah. Kemudian yang di tepi itu 3 tadi. Perjuangan, pendidikan, dan wisata. Bagaimana kita membentuk kota budaya, ciri budaya itu memiliki jati diri, kearifan lokal, kemudian mengembangkan ilmu dan seni. Inilah istimewanya Yogyakarta apabila bisa mengembangkan sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat yang istimewa. Oke, baik. Ya, terima kasih. Terima kasih masukannya Romo Joko, matur nuwun. Untuk yang lain kami masih tunggu ya di 451777. Pak Budi, sebelum kita lanjutkan dengan program-program tadi, saya ingin ke Mas Chandra dulu. Apa yang disampaikan Romo Joko tadi terkait dengan kita ini kota budaya, tapi lingkupnya di sekitar adalah 3 tadi ya. Padahal idenya udah banyak ya tadi ya Pak Marwoto ya. Sangat sepakat apa yang disampaikan Romo Joko, karena ya memang kita pengen meneguhkan itu. Mungkin generasi saya, Mas Marwoto, Pak Budi akan berbeda karena usia saya itu seusia putranya Mas Marwoto. Ini sekalian menunjukkan bahwa beliau sepuh. Jadi tadi kenapa beliau bisa cerita tentang perjuangan Jepang, Belanda ya karena mengalami mungkin. Kalau saya cuma diceritani. Makanya saya senang diceritain. Cerita nabi-nabi. Jadi apa yang disampaikan Romo Joko itu yang pengen kita teguhkan karena sekarang banyak terus terkotak-kotak berbicara budaya tok, berbicara perjuangan tok. Jadi harapannya bagaimana kota wisata ini juga dikemas menjadi kota perjuangan. Di situ endingnya adalah kota pendidikan yang berbudaya. Harapannya seperti itu. Sangat sepakat apa yang disampaikan beliau. Oke, baik. Pak Marwoto? Idem aja. Nama ketua saya idem. Beliau jadi foto nggak mau bicara kan? Oke, kan idenya udah banyak banget tadi. Baik, sebelum ke Pak Marwoto saya lanjutkan lagi. Kalau menurut Pak Budi sendiri seperti apa? Ini ada masukan loh sebenarnya dari Pak. Iya, memang sepakat sekali bahwa keempat komponen itu bisa empat-empatnya memang harus bisa berjalan dan saling berinteraksi. Artinya ini kita sudah coba bahwa beberapa hal di kegiatan kami juga tetap seperti itu, karena kemarin kita juga dalam rangka The New Kesbangpol itu sebenarnya teman-teman kita punya tagline yaitu Jogja Never Ending Nasionalisme. Ini tagline baru juga karena New Kesbangpol. Iya, betul. Kalau di bahasa Jawa kan nasionalisme saklawase. Jadi kayak itu loh reuni SMP itu sambil saklawase. Jadi kita coba nasionalisme saklawase. Nah, ini ternyata setelah kita kupas itu ada 3 komponen juga, yaitu pendidikan formal sebagai landasan nasionalisme, kemudian pendidikan masyarakat itu sendiri. Ini kita coba dengan berbagai program. Kemudian yang paling bagus itu keluarga. Ini nanti di Kesbang mungkin di tahun ini di sekitar akhir tahun akan kita coba yang namanya parenting kebangsaan. Apa tuh parenting kebangsaan? Nah, parenting kebangsaan ini kita kalau anak itu sudah di sekolah, itu udah mendapatkan normal di sekolah gitu ya. Normal artinya pelajaran di sekolah tentang nasionalisme, kemudian di masyarakat ya dari lingkungan, yang di keluarga ini kan contoh yang paling
pasti dicontoh langsung. Walaupun sudah dapat di sekolah, tapi kalau penerapannya di rumah belum. Nah, parenting ini nanti akan kita berikan pada orang tuanya, ibunya, bapaknya. Kita latih nasionalisme dan sebagainya, wawasan kebangsaan, sehingga bisa langsung diterapkan sejak dini mungkin. Karena parenting ini usianya ya sekitar umur balita ke bawah lah, Mbak. Oh, nah, semacam itu. Baik. Sebenarnya masa pandemi ini paling cocok ya, karena anak-anak nggak dapat Betul, nasionalisme di sekolah ya. Semuanya online di rumah. Betul. Ini baru kita cari silabinya. Kemarin juga sudah ngomong dengan Pusat Studi Pancasila UGM. Ini kita coba metode apa yang paling gampang, paling sederhana agar nanti bisa ditularkan ke anak-anak. Oke, baik. Itu. Ya, Pak Marwoto tadi ide programnya sudah banyak ya. Ya. Ide programnya pun banyak di Komisi A gitu ya. Tapi Mbak. Gimana Pak? Yang menurut saya yang lebih penting lagi pada saat kita berbicara meneguhkan kota perjuangan tadi. Banyak tinggalan yang sementara ini bisa kita lihat kan. Ada benteng Vredenburg, ya kan? Ada keraton, belum Pakualaman, dan banyak sekali yang itu bisa dioptimalkan menjadi salah satu objek tujuan wisata. Nah, selain hal itu, upaya dari DPRD Kota Jogja dan pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka melindungi itu, kita sudah membuat perda tentang tata ruang kita, RT RW kita, yang itu secara spesifik mengatur tentang beberapa kawasan strategis ruang. Salah satunya adalah kawasan sepanjang Sumbu Filosofi. Itu sudah kita buat sedemikian rupa segala macam pengaturannya. Belum lagi Sumbu Filosofi, Keraton, Kota Baru, Kota Gede, dan Pakualaman. Di situ ada satu upaya yang kuat dari DPRD, pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini DPRD dan eksekutif itu untuk memelihara, untuk melindungi cagar-cagar budaya. Kalau tadi disinggung masalah kebudayaan, untuk kita lindungi menjadi satu bentuk kepastian hukum di situ. Nah, tentunya hal ini harus ditangkap dengan baik pada saat membuat program-program kegiatan ke depan yang beririsan antara kota perjuangan dan kota pariwisata tadi. Nah, tentunya kalau kita berbicara itu, program sih bisa dibicarakan. Kita bisa duduk bersama membuat sebuah program yang menarik. Cuman harus ada kekonsistenan daripada pemerintah kota dalam persoalan anggaran. Nggak akan mungkin kita buat program mulu-mulu, dikai duit, nggak ada anggarannya, mau ngapain kan gitu. Ngelis doang, Pak. Nah, ngelis doang. Apa jalannya ini? Nah, jadi itu, kalau memang semangatnya mau itu, ya tadi saya sudah katakan bahwa nafas kehidupan di Yogyakarta, tadi Pak Ketua juga menyampaikan, aspeknya semuanya harusnya bermuara ke persoalan pariwisata ujung-ujungnya, karena PAD kita dari sana paling banyak dari sektor pariwisata. Ide sederhananya seperti itu. Oke, baik. Jadi dukungannya adalah terkait anggaran juga merupakan dukungan ya. Betul, Oke, gimana Mas Chandra? Kita ngomongin soal dukungan. Selain dukungan-dukungan ide-ide program ini, mengenai anggaran seperti apa? Luas sebenarnya anggaran. Selama kami sepakat di Komisi A, di internal Komisi A sepakat bahwa apapun itu ketika berbicara ini untuk masyarakat, kembali langsung bisa diserahkan masyarakat, dan itu juga fair saja bahwa kemampuan anggaran daerah itu mampu, kami selalu kawal betul. Dan dari data di 2019 ketika Badan Kesbangpol itu masih kantor di 20 dan di 21 ini ada kenaikan yang cukup signifikan. Pagu anggaran yang ada di Kesbangpol. Nah, ini menunjukkan bahwa kami siap mendorong kok. Kalau selama ini bisa langsung dirasakan masyarakat, dan tentunya programnya nuwun sewu, Pak Kepala Badan, enggak itu saja. Tetapi ada target yang bisa dicapai. Ya harus berbeda, harus milenial itu tadi ya. Baik. Boleh dong gitu. Nah, supaya masyarakat juga paham sebenarnya program-program dari Kesbangpol yang milenial yang langsung mengena ke masyarakat yang seperti apa sih, Pak? Oh ya. Ya, tadi kami teruskan juga. Memang ini kan Badan ini kan baru 1 Januari 2021, tetapi kami
coba bersama teman-teman. Ini kami sedang menyusun peta jalan ke Sebang. Peta jalan ke Sebang. Ya, Ini maksudnya gimana? Peta menuju jalan ke Sebang gitu? Artinya kita harus punya target tertentu yang nanti kita soundingkan ke teman-teman legislatif agar nanti kita sama satu persepsi. Nah, disitulah nanti akan kita coba bagaimana ke Sebang ini selalu sifatnya kekinian dan sesuai dengan apa yang menjadi rohnya masyarakat yang terus-menerus itu selalu berubah. Nah, satu program kembali nanti di 2021 ini nanti kita akan juga ada yang namanya gelar kebangsaan. Iya, apa itu? Gelar kebangsaan itu nanti kita coba, karena di Yogyakarta itu kan miniatur Indonesia ya. Kita asramanya saja ada sekitar 26 asrama yang di kota gitu. Ini nanti akan kita gelarkan di mana teman-teman asrama mahasiswa ini bisa berinteraksi di sana. Ada exponya, ada diskusinya, ada kegiatan yang menarik di sana. Sehingga kita coba nanti disitulah menjadi gelarnya orang di luar Jogja yang ada di Jogja. Nah, harapannya ini tidak saja nanti pada wawasan kebangsaannya, tetapi dia mengeluarkan potensinya, nanti akan ekonomi masuk. Kemudian orang daripada jauh-jauh, misalnya ini ya ke NTT atau NTB, bisa melihat di sini representasinya. Sehingga ke depan ini akan kita jadikan sebagai event tahunan, di mana nanti menjadi sesuatu yang tiap tahun kita lakukan, dan dari daerah datang ke sini untuk mengeksplorkan apa menjadi potensi, sehingga ya kalau bisa kita ibaratnya kayak negara Singapura itu, walaupun kecil tapi orang pada datang di situ melihat karena menjadi praktis, Mbak. Ya. Nah, kemudian itu yang kedua nanti kita coba, tapi ini baru gagasan ide juga. Kalau kita lihat nasionalisme di dunia ini, saya sangat tertarik dengan Korea Selatan. Kenapa tertarik dengan Korea Selatan? Atau ibu-ibu biasanya kan lihat atau sering nonton drakor, ya kan? Dan drama Korea akan kita lanjutkan setelah yang satu ini ya. Tetap bersama kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Bagi Anda yang menderita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggal Dangan dari ambeien stadium 1, ambeien stadium 2, ambeien stadium 3, dan terakhir ambeien stadium 4. Dengan berobat ke Enggal Dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Baik, kita lanjutkan lagi. Tema kita hari ini meneguhkan Jogja sebagai kota tujuan wisata perjuangan. Sebenarnya tidak hanya kita belajar dari tetangga saja, tapi negara lain pun kita mesti belajar. Seperti tadi Pak Budi sempat sampaikan mengenai drama Korea ya. Loh, apa urusannya sama drama Korea ya? Oke, sekilas kita ke Pak Budi dulu, nanti baru kita lanjutkan ke Mas Chandra dan juga Pak Marwoto. Ada apa dengan Korea Selatan sih Pak? Apa yang bisa kita tiru dari mereka? Ya begini, jadi ini kan sebuah fenomenal itu, drama Korea itu kan disukai oleh banyak bahkan di dunia. Sekarang saja artisnya itu hampir masuk jajaran terkaya gitu. Nah, kalau saya lihat ternyata di Korea Selatan itu
di dalam membuat film, membuat drama itu ternyata tetap ditumbuhkan nasionalisme. Misalnya yang sekarang itu film apa, kalau saya lupa, tapi istri saya sering nonton itu. Oh iya, oke. Antara yang dia sebagai tentara yang sedang bertugas, kemudian ada seseorang yang istilahnya jatuh cinta pada dia. Dia bisa menceritakan perjuangan seperti ini, Korea Selatan adalah ini dan sebagainya. Nah, sekarang kan ada disisipkan nilai perjuangan di dalamnya ya. Kemudian ada anak yang keren yang lagi main dan sebagainya, ternyata dia pada waktunya dia harus wajib militer. Ya di dalam drama itu kan disisipkan wajib militernya, kemudian dramanya ada di situ. Ternyata ini kan bisa menumbuhkan, belum lagi tempat-tempatnya. Korea itu kan pasti settingnya mesti di tempat-tempat yang di situ nanti bisa dikunjungi. Nah, semacam itulah. Nanti mungkin Jogja harusnya bisa membuat karya-karya yang memang nafasnya ada di sana, tapi tidak meninggalkan core ceritanya. Ide dasarnya udah bagus nih. Pak Maroto gimana menanggapi ini semua? Saya tertarik dengan apa namanya miniatur Indonesia tadi, di Jogja, yang ujung-ujungnya besok akan dibuat event semacam event gitu lah ya, kebangsaan di kota Yogyakarta. Dan harapan saya tidak hanya sebatas event nantinya, tapi seperti apa, Pak? Itu nanti menjadikan kota Yogyakarta itu sebagai wadah promosi dari daerah-daerah di luar kota Yogyakarta untuk mempromosikan daerahnya melalui kota Yogyakarta. Kenapa harus ke kota Yogyakarta? Karena dengan mereka datang ke kota Yogyakarta sudah dilihat, artinya akan dilihat oleh sejumlah orang dari berbagai macam provinsi yang semuanya tumplek-plek ada di Yogyakarta. Dan itu salah satu upaya untuk mewujudkan bahwa kota Yogyakarta menjadi pelopor untuk bisa mewujudkan arti kebinekaan. Karena dengan sedemikian banyak tanya nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Asrama di Jogja itu ada 34 loh Pak, 34 provinsi. Jadi mereka di tahun-tahun mendatang bisa, yang digawangi leading sektornya dari Kesbang ini, membuat sebuah event skala nasional gitu. Mereka datang bisa memamerkan, ini kulinernya seperti ini, budaya kami itu seperti ini, tempat wisata kami seperti ini. Harapan kami kalau itu menjadi sebuah event tahunan, ya yang datang nanti tidak hanya pelaku pariwisata, tetapi warga masyarakat yang ingin melakukan kegiatan berwisata bisa hadir di situ, mencari informasinya di situ. Termasuk perhotelan yang ada di sana juga dibawa ke sini. Bisa berpromo, maksud saya melakukan promo di kota Yogyakarta dengan event itu. Dan ini harus menjadi sebuah event tahunan yang kita dukung bersama. Tidak hanya cukup dari eksekutif dan legislatif, masyarakat, pelaku pariwisata dan lain sebagainya harus ikut bareng-bareng mendukung kegiatan tersebut. Tetap harus sinergi lah semuanya. Betul, ya. Jadi harus kalau bersinergi. Untuk dukungan anggaran siap lah, ini program-programnya sudah oke. Tapi program terakhir ini masih di ide loh. Ini beberapa ide juga nongolnya di sini loh Pak. Ya Pak Budi. Oh bukan. Kalau yang gelarnya sudah bergulir. Oktober nanti rencananya. Oktober nanti udah. Event kebangsaan itu Oktober Mbak. Oke, baik. Sudah. Ya, Mas Chandra, ini tadi kan sudah banyak program yang sudah disampaikan. Menurut Mas Chandra, ini sudah milenial belum? Sudah new case bangpol belum? Atau kira-kira masih sama dengan yang dulu? Jauh berbeda. Meskipun ini masih dalam proses. Kan baru Januari. Nah, makanya itu masih dalam proses. Jadi yang kami melihat tadi di waktu Pak Wiriwara tadi saya sampaikan, jangan sampai tadi disampaikan ada 26 asrama atau 34 provinsi aja di kota Yogyakarta ini. Kalau orang Papua menampilkan pakaian Papua, budaya Papua itu hal yang biasa. Orang Jawa Timur menampilkan pakaian Jawa Timur itu biasa. Kita pernah lihat waktu pertama kali Presiden Jokowi menggunakan pakaian tapi bukan pakaian Jawa, waktu itu pakaian Kalimantan, itu kan jadi heboh, jadi viral. Karena beliau bukan orang daerah Kalimantan. Nah, ini yang pengen kami titipkan ke Pak Kepala Badan Kesbang, bahwasanya mungkin bisa dibuat event ketika teman-teman dari Kalimantan hadir di situ menggunakan pakaiannya Sulawesi. Yang teman-teman Sulawesi menggunakan pakaiannya dari Bali seumpama. Atau dibalik lah seperti itu. Itu kalau kita mau berbicara kebangsaan. Nah, disitulah nanti yang jadi menarik. Karena kalau
yang itu pakai itu ya biasa saja. Tapi kami melihatnya luar biasa sekarang Kesbang. Sekarang banyak program-program kegiatan Kesbang yang baru yang diampu oleh Pak Budi ini, yang tadi disampaikan tagline-nya beliau, New Kesbangpol itu tadi. Meskipun ini tetap kita harus bersinergi karena sekali lagi dengan kelembagaan yang baru saya Perdampa 2020 itu, kami melihat masih banyak potensi-potensi yang harus digali dari Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta. Oke, baik. Jadi tadi nasionalisme sak lawase Pak ya? Apa tuh? Benar ya? Nasionalisme sak lawase ya? Iya, harus dan. Oke. Harus. Iya. Jadi New Kesbangpol punya tagline nasionalisme sak lawase. Nah, ini masyarakat seperti apa mudahnya masyarakat untuk bisa mengakses program-program dari Kesbangpol yang baru ini? Bagaimana cara mereka bisa mengaksesnya? Karena gini Pak, pikirannya Kesbangpol itu kan urusannya ya sama seminar kebangsaan, ya kan? Penguatan Pancasila. Gitu. Bagaimana mereka bisa mengakses? Itu memang ya itu tadi kemarin kalau yang dulu itu kan persepsinya ya yang itu aja antara upacara, sosialisasi, kemudian apa ya, yang kayak gitu. Nah, ini kita coba memang mempersepsikan. Bahkan kemarin kita coba Mbak, kita sebenarnya program itu ya itu, cuman kita kemas, kita package ketika Hari Kebangkitan Nasional, kita sudah launchingkan bahwa kita ada Road to Gelar Kebangsaan. Di mana di dalamnya itu bulan misalnya ini bulan Juni. Nah, ini kan hari lahir Pancasila. Betul, nah, ini kita coba, kita punya kegiatan Sinau Pancasila. Tapi sinaunya yang gimana nih Pak? Nah, Sinau Pancasila ini kita memang lebih mendekatkan ke masyarakat. Cuman kita coba kita narasumbernya, tapi selain juga dari yang kompeten, kita coba kita ambil dari misalnya kalau di Nasional Putri Indonesia, kalau di Jogja kan Dimas Diajeng gitu ya. Nah, itu membangkitkan semacam itu. Kemudian ini juga dalam rangka pengembangan politik, kemarin kita coba yang namanya kelas demokrasi. Nah, tapi nggak di kelas kan ya? Enggak. Karena kabur semua muridnya masih itu. Iya, dia tetap Zoom. Artinya pesertanya adalah anak-anak SMP. Dan ternyata luar biasa ketika dia dipancing untuk itu, ternyata luar biasa. Itu lebih pada seperti diskusi gitu. Iya, seperti diskusi. Kebetulan kemarin Pak Ketua Komisi juga yang pernah hadir di sana itu luar biasa tanggapannya sehingga mereka juga tertarik itu. Dan itu pun kita kemas artinya tidak kita memberikan paparan sebagainya enggak. Tapi iya langsung kita diskusi, memberikan gambaran yang sekarang dan kemudian dari hati ke hati begitu sehingga mereka muncul. Dan memang sengaja sebelum kita mulai kita harus buat tor dulu kepada calon narasumber itu agar ini loh pesertanya, dan seperti biasanya sih, tapi kita lebih tekankan bagaimana kita bisa membangkitkan anak-anak itu untuk menuju ke sana. Dan kemudian juga kita beri door prize, kita beri beberapa agar mereka tertarik gitu. Walaupun ya lebih door prize-nya lebih yang edukasi, misalnya buku dan sebagainya. Dari itu semua sudah bisa dilihat belum bahwa anak-anak di usia SMP itu tadi semangat nasionalisme dan kebangsaannya seperti apa mereka? Ya ternyata di beberapa cukup lumayan juga, ya. Artinya ketika dia dipancing itu ternyata juga timbul. Dan bahkan ini lebih mendekatkan pada kebiasaan sehari-hari. Artinya saya seperti nasional enggak sih, kemudian saya seperti ini sudah bagus atau belum sih. Walaupun di beberapa TikTok itu kan kadang dipersandingkan antara anak ketika dites Pancasila nggak hafal, tapi kalau lagu Didi Kempot hafal sekali gitu. Tapi ini akan kita balik itu. Bagaimana caranya agar ini tidak menjadi sebuah hal yang nanti kan menjadi bangga mereka. Ketika tidak apa malah bangga. Nah nanti kita juga ini kita buat medsos ini agar nanti juga bisa menjangkau ke mereka, lomba-lomba tentang bagaimana pendapat mereka tentang apa namanya Pancasila dan sebagainya, tapi dengan bahasa mereka. Oke, baik. Nanti ada nih lomba TikTok persembahan dari di Kesbangpol, seru kayaknya ya. Jadi Pak Marwoto, kira-kira sudah milenial belum Pak program-programnya? Saya tadi tanya ke Mas Chandra, sudah nih. Kalau dari kacamata Pak Marwoto sendiri? Ya lumayan bagus. Saya melihatnya memang ada semangat untuk untuk adanya sebuah perubahan. Restorasi Indonesia. Tinggi banget lah artinya. Semangat pokoknya. Memang bagus sih. Kalau berbicara masalah nasionalisme ini yang saya agak menggelitik sampai saat ini itu simple Mbak.
Contoh jenengan aja. Ya, sebentar saya lagi jadi contoh nih. Gimana Pak? Nah, jenengan beli baju setahun berapa kali? Waduh, saya nggak pernah beli baju. Ya nggak mungkin lah. Berapa kali lah? Setahun 2-3 kali lah Pak. 2-3 Ya, kali ya, lah. Sementara kita memperingati 17 Agustus itu 1 tahun, satu kali. Benderanya mesti bendera lama, nggak bendera baru loh. Nah ya itulah. Untuk beli baju setahun 3-4 kali nggak ada persoalan. Tetapi di masyarakat, coba dilihat yang dipasang. Belum tentu loh kita tuh beli bendera yang seharga 15.000 paling 5 tahun sekali aja belum tentu beli kok. Padahal kadang warnanya sudah berubah orange putih Iya. Pak ya. Itu senengannya orang berbicara NKRI harga mati. Tapi ternyata nasionalismenya dipertanyakan. Mbok iyo nek 17 itu pasang bendera yang baru. Itu kan contoh yang sepele. Belum lagi berbicara yang tadi dicontohkan Pak Budi. Antara lagu apa namanya? Lagunya Bangsaan. Almarhum Didi Kempot dan Didi Kempot pada saat dibandingkan ya menang yang Didi Kempotnya. Nah, dari hal-hal yang sekecil itu saja, itu harus menjadi sebuah perhatian bagi kita semua dan cukup merasa prihatin terhadap sifat nasionalisme. Karena begitu nasionalisme itu terkikis ya bahaya. Ya. Sangat membahayakan. Oke. Nah, dari program-program ini kira-kira yang perlu di-push yang mana nih? Perlu ditekankan untuk ya ini yang ini dilanjutkan yang ini kalau menurut dari Komisi A loh. Kan banyak banget tadi programnya. Banyak. Mana yang perlu di-push? Kalau saya lebih kepada persoalan nasionalisme dulu yang dikedepankan. Tapi kalau berbicara, tapi ini tidak bisa loh berbicara satu program ini hanya khusus satu itu enggak. Lalu harus terintegrasi. Salah satunya nasionalisme, perjuangan untuk pariwisata dan lain sebagainya. Dan tentunya kita Komisi A lah support penuh terhadap teman-teman yang ada di Kesbangpol untuk persoalan itu. Oke, baik. Siap. Gitu. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi di sesi yang keempat. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung dengan kami masih punya satu sesi lagi. Jadi silahkan di 451777. Kita lagi berbicara mengenai gimana sih kalau pariwisata disinkronkan dengan ini kan tujuan wisata perjuangan ya, bahwa di Yogyakarta ini luar biasa. Enggak apa yang sekarang baru-baru digarap ini yang di Kota Baru ya Pak ya? Itu sudah dilakukan belum yang di Kota Baru yang apa napak tilas apa itu istilahnya? Itu nanti di bulan di TW3. Triwulan ketiga. Triwulan ketiga. Oke, jadi berarti Agustus September. Akhir tahun ya. Baik, oke. Nah, nanti kita akan lihat lagi seperti apa agenda-agenda yang baru dan sudah dilakukan meskipun baru bulan Januari 2021 ya. Ini berubah menjadi badan Kesbangpol. Kita akan lihat seperti apa sepak terjangnya dan termasuk juga kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini. Tetap bersama kami masih punya satu sesi lagi. Jadi monggo untuk Anda di 451777 451777. Kami kembali sesaat lagi. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Pameran Film Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Nya Surati Manta. Oi. Reja manik sejatine kalam kang dinuding cak.
Oke, kita lanjutkan lagi. Kita masih punya beberapa menit terakhir di sesi terakhir meneguhkan Jogja sebagai kota tujuan wisata perjuangan. Ini akan menjadi seru dan asik karena tidak hanya Anda bisa menikmati wisata di Jogja, tapi ada nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, kemudian bagaimana nilai kebangsaan. Yang pasti untuk anak-anak nih, dari mulai kecil nih sudah harus dididik. Takutnya nanti kalau dia sudah di usia-usia dia mulai mencari jati diri, repot kalau ini nggak ditekankan dari awal gitu ya. Apalagi sekarang sekolahnya di rumah. Tahu-tahu udah lulus. Iya, sekarang kelas berapa, besok tahu-tahu sudah lulus nggak ketemu gurunya ya. Oke, baik. Mas Chandra, apa sih kendala-kendala yang dihadapin di lapangan gitu terkait dengan kolaborasinya atau kerjasamanya dengan Kesbangpol? Kalau kendala konkret nggak ada sih, cuman karena memang ini karena pandemi itu tadi jadi agak buyar semua. Karena apapun yang namanya kegiatan event itu kalau mau bagus pasti mendatangkan banyak orang. Tapi yang terjadi belum boleh. Nah, di sisi lain kita dibatasi oleh PPKM, dibatasi oleh protokol kesehatan. Memang kendala utamanya di situ. Tetapi kami bersinergi dengan teman-teman Kesbangpol, utamanya dengan Pak Budi Santoso ini mencoba mengkolaborasikan sebenarnya bagaimana bahwa suasana daring ini juga bisa dibawa, tetapi sekali lagi tujuan kita adalah sekali lagi bahwa kota Jogja adalah kota wisata. Contoh kasus gini, dulu Jogja Java Carnival. Itu kan salah satunya digagas Pak Marwoto karena 2009 beliau ini ketua Komisi B yang memang bedangi pariwisata. Waktu itu ya batas tari-tarian yang basisnya hanya kelurahan, basisnya kampung, basisnya kecamatan, dikemas menjadi satu, menjadi sebuah event besar yang bisa mendatangkan banyak orang. Akhirnya dicontoh sama Solo, ada Solo Batik Carnival dan lain sebagainya lah. Nah, kami harapkan juga seperti itu di Jogja itu dengan segala momentum-momentum luar biasanya di kota perjuangan ini nanti bisa mendatangkan orang untuk pengen tahu. Karena di sisi lain beliau Pak Budi Santoso ini sebelum menjadi kepala Badan Kesbang, beliau kan kepala bagian tata pemerintahan. Yang salah satunya tupoksi beliau adalah menyusun toponim. Jadi di Jogja itu menariknya kalau berbicara ditarik mundur lagi, kenapa ini kampungnya dinamakan Sayidan, kenapa ini dinamakan Krapyak, kenapa dinamakan Jogokarian, itu kan sebenarnya ada nilai sejarahnya. Dan sejarahnya itu pasti berkaitan dengan prajurit keraton lah dan lain sebagainya. Itu kembali lagi masalah kebangsaan, nilai-nilai budaya. Nah, bagaimana kita mengemas itu menjadi sebuah retorika yang apik lah, sehingga masyarakat pengen tahu, masyarakat pengen datang, masyarakat pengen berkunjung. Nah, itu pengalaman beliau di tata pemerintahan yang bisa juga mitra kami bisa dikolaborasikan dengan, meskipun maunya kapan ya itu kita nunggu karena pandemi juga masih seperti ini. Kita utamanya kendala kita adalah masalah pandemi, tapi minimal kita berani bermimpi lah. Berani ngelis lah paling nggak, tempelin dulu lah. Nanti kalau misalnya semua sudah normal bisa langsung jalan gitu ya. Kalau Pak Marwoto sendiri seperti apa Pak supportnya terhadap Kesbangpol? Gini. Melihat dari kekhasan kota Yogyakarta, baik dari aspek fisik maupun non fisik. Yang tadi disampaikan Mas Chandra banyak di aspek non fisik, kayak toponim dan sebagainya. Aspek fisiknya juga tadi sudah kita sebutkan beberapa hal. Nah, yang saya pengen dorong ke teman-teman Kesbang itu adalah bagaimana kita membuka ruang diskusi dengan pelaku seni dan aktivis yang ada di kota Yogyakarta. Karena kalau membuat sebuah acara, sebuah kegiatan tanpa sentuhan seni, nggak asik ya Pak? Itu yang nggak asik. Milenialnya nggak masuk. Ya kan? Kalau kita berbicara misalnya nih, bukan mendiskreditkan salah satu lembaga, kita mau berbicara persoalan Sinau Pancasila misalnya. Yang dihadirkan hanya tokoh dari praktisi akademisi misalnya kayak gitu. Textbook banget dong Pak nanti. Ya nggak akan menarik. Itu harus ada sentuhan-sentuhan seni. Di mana kota Jogja itu kan gudangnya seniman yang ada di kota Yogyakarta. Ya mereka dirangkul, diajak berbicara untuk membuat sebuah ide gagasan besar. Bagaimana ini tadi meneguhkan kota Yogyakarta sebagai kota tujuan pariwisata yang berbasis pada kota perjuangan. Saya yakin mereka mempunyai gambaran yang banyak sekali, mempunyai ide yang itu bisa kita tampung. Tinggal
dari ide yang ada, dari gagasan yang ada, bagaimana menselaraskan dengan visi misi Kota Yogyakarta. Oke, harus berani lintas sektoral. Harus berani. Istilahnya jangan kalau Kesbang urusinya ini aja ya wes itu aja gitu ya. Karena teman-teman seniman juga mengeluh, mereka juga tidak pernah diajak bicara dan sebagainya. Padahal bisa masuk ke sana ya. Sangat bisa. Semua Tergantung kita aja kok. Ya. Oke, gimana? Gitu. Pak Budi sudah siap Ya. untuk Yes. harapannya apa nih dengan adanya Yes. New Kesbangpol? Iya. Jadi memang kita mau menampilkan bagaimana kesatuan bangsa politik ini menjadi sebuah yang ya menyenangkan, menggembirakan dan pada akhirnya dia bisa masuk gitu loh. Artinya tidak harus saklek berkaitan dengan literatur dan sebagainya, tapi bagaimana kita ini bisa terus menerus dan ya kalau ditanya nasional, ya iya saya itu tetap Indonesia kan gitu. Nah tadi kalau berbicara kendala, memang saya ya sama dengan Pak Chandra, artinya ya kendala COVID ini bisa menjadi kendala yang utama juga, paling berat itu. Cuman ada satu juga, terkadang memang kita begini, ide, gagasan, inovasi ini memang sering juga berbenturan dengan standar operasional yang ditetapkan. Artinya kita juga harus apa ya namanya? SOP ini maksudnya apa? Dengan perdaka atau dengan peraturan pemerintah? Berkaitan dengan penyusunan kegiatan, penyusunan keuangan, penyusunan prosedur, pelaksanaan gitu. Karena sekarang ini kan berlaku nasional. Nah ini kita memang tadi salah satu caranya yang disampaikan Pak Marmoto ya kita harus kolaborasi. Termasuk Kota Jogja itu kan ada yang namanya 5K itu, kampung, kampus, corporate, kemudian juga kota itu sendiri. Jadi kita lebih banyak ke sana, Segoro Amato, semangat gotong royong Bawe Ageng Jakarta, dan juga gandeng gendong. Nah itu coba nanti kita arahkan ke sana untuk yang apa namanya kendala-kendala yang kita hadapi itu. Oke, jadi tetap harus bisa fleksibel dengan SOP ya. SOP-nya seperti itu kan kita harus fleksibel. Gimana caranya cari celah nih, tapi tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan gitu ya. Oke, baik. Mas Chandra, saya minta kesimpulan dari apa yang kita sudah obrolin hari ini kepada masyarakat, apa yang ingin disampaikan? Setiap orang pasti punya cerita dan setiap cerita pasti ada orangnya. Harapan kami di Badan Kesbangpol yang baru dipimpin Pak Budi ini yang akan memberikan nuansa yang baru, cerita yang baru untuk masyarakat Yogyakarta, khususnya para teman-teman milenial di angkatan saya ke bawah. Asik. Berarti termasuk saya juga dong nih. Saya kalau jawab jujur nanti malah dosa. Oke, baik. Dan masyarakat bisa mengakses kegiatan-kegiatan Kesbangpol di mana Pak Budi? Kami selain di medsos juga silakan datang di Sultan Agung 133 di Facebook, Instagram, YouTube, ini sudah ada semua. Oke, jadi kuncinya ketik Kesbangpol DIY aja seperti apa? Kesbangpol Kota. Kesbangpol Kota Jogja gitu. Termasuk pendaftaran SKT Parpol Ormas itu juga melalui website yang kami punya, bisa harus datang. Jadi benar-benar sudah ini yang kalau yang ini sudah milenial kalau yang ini ya, tinggal nanti programnya dibikin semakin milenial dan di New Kesbangpol ini kita punya tagline nasionalisme sak lawase. Terima kasih Mas Chandra, Pak Marwoto, Pak Budi untuk diskusinya. Mudah-mudahan masyarakat juga paham sekali bahwa nasionalisme, kebangsaan, perjuangan dan segala macam ternyata bisa dipelajari dengan cara yang mudah, dengan cara yang menyenangkan. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini nanti bisa meng-create, bisa membuat skema yang menarik supaya masyarakat juga bisa belajar sama-sama dengan senang. Kalau kita senang dulu kan nyampe kan gitu. Tapi kalau terpaksa aduh nggak mungkin lah. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami hari ini mengenai meneguhkan Jogja sebagai kota tujuan wisata perjuangan. Kita tunggu seperti apa dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir supaya program-program yang sudah disusun semuanya ini bisa berjalan dengan lancar. Saya Fira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.